setelah libur selama Ramadan dan juga libur Idul Fitri. Malam hari ini adalah kajian perdana setelah kita libur yang rutin diadakan di Masjid Abdillah Rabbani Residence bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala, yang insyaallah rutin setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan Isya. Alhamdulillah, malam hari ini kita awali dengan kajian tematik yang berjudul Habis Resepsi Terbitlah Realita. Dan seperti biasa jamaah sekalian, bahwasanya kajian ini akan diakhiri nantinya dengan sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab masih menggunakan secari kertas ya, silakan dituliskan pertanyaannya melalui secari kertas. Kemudian kami harapkan kertas tersebut sudah dikumpulkan sebelum adzan Isya berkumandang. Baik jamaah sekalian, kemudian bagi para jamaah yang membawa putra-putrinya ke Masjid Abdillah malam hari ini, kami mohon kerjasamanya untuk bisa menjaga putra-putrinya masing-masing agar kehadiran mereka di sini turut meramaikan dan tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Kemudian bagi jamaah yang keluar masuk pintu dari Masjid Abdillah ini, kami mohon untuk kembali menutup pintu agar kerja AC dari Masjid Abdillah ini dapat bekerja dengan maksimal. Baik jamaah, karena guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini, maka kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi kajian tematik dengan judul Habis Resepsi Terbitlah Realita. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu lampu itu memang dihidupin. Iya, nggak cukup lampu yang itu. Jamaahnya. Jamaahnya buat apa itu? Nah, soalnya anak silau, anak lihat lampu itu dari dulu, makanya anak bikin di sana kok tetap hidup itunya. Jadi nggak ada gunanya lampu yang kita pakai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setelah libur panjang gitu. Tapi nggak panjang juga. Malam ini malam 20 Syawal. 20, 21, malam 20. Tergantung idnya kapan. Malam 20 Syawal 1447 Hijriah. Kita kembali berjumpa untuk belajar lagi. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada ceritanya selesai. Mungkin sebagian sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Mungkin sebagian sudah menghatamkan Bulughul Maram. Mungkin sebagian juga sudah menghatamkan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Tapi jangan pernah berpikir, saya sudah selesai. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan perintah kepada Nabi SAW agar meminta tambahan kepada Allah, kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Manusia tidak pernah berhenti ingin meminta tambahan harta. Siapa di antara kita di sini yang merasa saya sudah tidak butuh harta lagi? Orang terkaya di dunia saat ini siapa? Siapa? Bukan Wareng itu. Ada siapa? Bukan Bill Gates, ada Wareng. Bukan Elon Musk yang sebelumnya. Hah? Warren Buffett. Warung Buffett. Wah,
Kayaknya udah turun ya, udah ganti. Elon Musk apa berhenti cari fulus ya? Apakah Elon Musk berhenti cari uang? Padahal uang yang dia miliki cukup insya Allah kalau umur dia 3000 tahun. Kalau umur dia 3000 tahun dan tiap tahun dia menghabiskan 1 triliun umpamanya, kayaknya uangnya Elon Musk cukup. Dia punya uang berapa triliun sekarang? Berapa? 14.000. Iya. 14.000 triliun. Jadi kalau dia tiap tahun menghabiskan 1 triliun, dia bisa hidup selama 14.000 tahun. Dia punya uang 14.000 triliun. Jadi nggak ada ceritanya orang berhenti mencari harta. Tapi berhenti menuntut ilmu banyak. Antum melihat banyak manusia yang sampai ke sebuah titik dia nggak lagi datang kajian. Dia tidak lagi membaca tafsir Al-Quran. Dia tidak lagi membaca syarah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dia benar-benar berhenti total. Mungkin ada kajian yang masih dia dengarkan. Khutbah Jumat. Itu khutbah kedua juga. Arti khutbah pertama dia tidak datang. Dia datangnya khutbah kedua. Dan merasa tidak butuh. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang Allah gerakkan hatinya untuk tetap hadir ke majelis ilmu. Bayangin ya, malaikat-malaikat itu turun. Sakinah itu hadir di tempat ini. Rahmat Allah meliputi mereka. Dan yang terpenting dari itu Allah menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Disebut fulan, fulan, fulan. Ya. Maka semangatlah terus untuk hadir di majelis ilmu. Baik di Masjid Abdillah atau di masjid yang lainnya. Tapi kita harus mengkhususkan waktu. Bukan kalau punya waktu baru hadir kajian. Tapi kita memang mengkhususkan waktu untuk datang ke majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah. Kenapa tema kita? Apa temanya? Habis resepsi terbitlah realita. Iya. Bulan Syawal ini ana lihat banyak orang yang menikah. Siapa ada hadiahnya? Oh ada jamaah. Siapa yang baru nikah di bulan Syawal ini? Oke, kasihkan hadiahnya itu ada jamaah. Kapan antum nikah? 3 Syawal. Barakallahu laka. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Kasih kopi supaya antum begadang. Kalau boleh tahu antum persiapan untuk nikah itu berapa lama? Persiapan untuk akad nikah, resepsi ya. 8 apa? 8 bulan. Untuk 1 hari persiapannya 8 bulan. Bayangin jemaah. Untuk peristiwa 1 hari dan tidak full juga, berapa jam saja, itu persiapannya 8 bulan. Yang sewa gedung, antum nikah di gedung? Di rumah? Alhamdulillah di rumah. Nggak habis banyak berarti antum. Iya di rumah, sewa terop, pakai terop, sewa kursi, urusan catering, pakai WO nggak? Oh nggak pakai WO, alhamdulillah. Berarti antum ngerepotin orang banyak kalau nggak pakai WO. Tapi yang jelas kita melihat bagaimana manusia persiapan untuk 1 hari. Peristiwa bersejarah itu dia berbulan-bulan. Tapi persiapan untuk kehidupan berapa lama yang sudah dia persiapkan. Jadi kalau nikah itu hanya 1 hari, kehidupan pernikahan ini sampai mati. Harapannya seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui, dari 1,5 juta pernikahan, ada 500.000 kira-kira yang bercerai. Yang mereka semua punya persiapan untuk resepsi.
Insya Allah seperti itu. Tapi kenapa mereka bubar? Mereka memilih untuk berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi karena memang mereka hanya persiapan untuk resepsi dan tidak persiapan untuk yang sesungguhnya. Jadi realita yang sebenarnya dia tidak siapkan. Ahibati fillah, pernikahan dalam Islam itu bukan sekadar acara akad nikah ya. Jadi akad nikah itu sangat sederhana sekali. Yang dibutuhkan wali, kemudian 2 saksi, lalu kedua mempelai, laki-laki dan wanita. Jadi pernikahan itu hanya membutuhkan berapa orang? 5 orang. Kenapa orang sibuk dengan yang 5 orang, tapi dia tidak sibuk dengan kehidupan yang sebenarnya? Kebanyakan orang berpikir pernikahan itu bersenang-senang. Mungkin sampai hari ini, Mas yang baru nikah ini kalau ditanya, ya apa Mas? Nikah itu enaknya berapa persen? Hah? Berapa? 1000%. Jadi sebagian orang itu, kalau ditanya itu 1000% jemaah, masih manten baru biasa, masih 1000%. Jadi ada orang yang ditanya nikah itu ternyata nikah itu Ustaz enaknya cuma 5% Ustaz. Lu sisanya enak sekali. Itu pengantin baru. Beliau kan belum sebulan, baru berapa hari? Ya baru 17 hari ya. Yang kalau goncengan masih peluan dia. Nanti antum goncengan ada tas, Mas. Ada belanjaan di tengah. Jadi ingat pernikahan itu bukan sekedar pesta sehari tadi. Pernikahan ini memang benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan pasangan kalian, Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sakinah. Jadi harapan orang menikah itu bukan untuk dipublish di medsos. Bukan. Bukan untuk jadi konten. Bukan untuk didokumentasikan sebagai foto-foto yang dilihat, ditonton. Ya. Bagaimana dulu para sahabat ketika nikah sebelum ada kamera? Ya ada. Sampai 100 tahun yang lalu mungkin belum ada kamera. Karena memang kehadiran kamera tidak terlalu penting. Yang penting itu sakinah. Kamera itu hanya dibutuhkan 1 hari tadi. Waktu piring pecah ada kamera enggak? Enggak ada. Waktu istrinya ngambek ada kamera enggak? Enggak ada. Waktu suami melakukan KDRT ada kamera enggak? Ada CCTV, Ustaz. Ya, mungkin beberapa peristiwa KDRT terekam oleh CCTV. Kemudian dipublish. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dialah Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Bagaimana 2 insan yang tidak saling mengenal ini, kemudian mereka jadi saling mencintai dan saling menyayang. Ada sebuah istilah di barat ya, yang mungkin antum sudah pernah dengar. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan di barat itu adalah malam penguburan cinta. Dalam agama kita beda. Malam pernikahan adalah malam tumbuhnya benih-benih cinta dan kasih sayang. Antum belum pernah menyentuh istri antum.
Ketika antum dekat sama dia, mau dipegang tangannya, dia tarik. Gitu. Karena memang Anda nggak kenal ini siapa gitu loh. Tapi kalau di barat, mereka menyebutkan pernikahan yang tanpa pacaran itu biasanya berakhir dengan perceraian. Di barat tuh, katanya. Jadi mereka pacaran, butuh pacaran 6 tahun. Semakin lama pacaran katanya, semakin mengenal calonnya. Jadi malam pernikahan sudah nggak ada cinta dan kasih sayang lagi. Yang ada engkau istriku, aku suamimu. Kering pernikahan dari cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan sayangnya sudah dihabiskan pada masa pacaran. Sepertinya di Indonesia pun mirip. Ana pernah ceritakan bahwa Ana pernah ke suatu daerah di Jawa Tengah itu namanya lupa namanya. Purworejo. Itu cerita yang punya rumah. Ustadz, saya punya ponakan atau apa. Itu pacaran 6 tahun, Ustadz. 6 hari menikah cerai, Ustadz. Pacaran 6 tahun. Sejak SMA sampai lulus kuliah. Baru mereka menikah. Maka di sini para orang tua yang anaknya sudah punya calon, nikahkan ketika kuliah. Sehingga halal yang mereka lakukan. Tapi sebagian orang tua melarang, jangan nunggu selesai kuliah. Kalau engkau memang mengatakan jangan, maka dilarang anaknya untuk pacaran. Katakan, nak, berhenti pacaran. Kalau engkau tetap pacaran, tak kawin no, nanti. Biasanya anak takut dikawinkan. Tapi ada anak yang, alhamdulillah, saya memang nunggu dinikahkan. Jadi dalam Islam malam pernikahan adalah malam benih-benih cinta itu tumbuh. Ada sebuah prinsip besar dalam rumah tangga kaum muslimin. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini dengan cara yang diketahui. Dengan cara yang sesuai dengan kearifan yang ada di masyarakat. Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Orang yang tidak memahami bagaimana cara menggauli istrinya dengan ma'ruf, biasanya dia salah nantinya. Contoh, dia menikah dengan istri anaknya orang kaya. Di rumahnya, ini perempuan nggak pernah masak. Di rumahnya perempuan ini memiliki pembantu. Dia sendiri punya pembantu 3. Terus ketika dibawa sama antum ke rumah antum, antum suruh dia masak, antum suruh dia nyuci. Ma'ruf nggak itu jemaah? Ya nggak ma'ruf jadinya. Ma'rufnya engkau panggil pembantu, dampingi dia dengan pembantu. Karena memang dia biasa menggunakan pembantu. Ini kalau kita bicara ma'ruf. Makanya para ulama menyebutkan, ketika menikah dengan wanita yang biasa dilayani, maka hendaklah suami memberikan pelayan. Enggak mampu anak Ustaz, ya cari yang lainnya. Loh betul. Kalau tidak nanti berantakan. Loh kan dia harus berkhidmat kepada, iya tapi engkau menikahin wanita yang selama hidupnya dia dilayani. Dia mau pakai sepatu, ada yang makaikan sepatu. Ada jemaah anak-anak orang kaya. Yang pakai krim, dipasangin krim. Terus sama antum diberikan bedak Mars. Ada bedak, harga berapa bedak itu? Jadi ingat, ma'ruf.
Di sini seorang harus benar-benar memahami syariat. Agar dia tidak banyak menuntut sama istrinya, yang seharusnya istrinya tidak dituntut untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada yang perempuan, Masya Allah. Ana masih ingat. Ibu Ana ngantar sepupunya meminang seorang gadis dari Banyuwangi. Pulang dari sana, ibu Ana cerita sama Ana, ya Allah Syafiq, itu perempuan pekerja keras. Mama pegang tangannya kasar. Ini nggak butuh pembantu. Karena memang dia biasa melayani dirinya sendiri. Dia yang menyuci di rumah. Dulu belum ada mesin cuci, jemaah. Dia yang masak di rumah. Dia yang bekerja. Yang seperti ini nggak perlu pembantu. Tapi kalau antum memberikan pembantu kepada dia, itu babnya bab ihsan. Antum berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada dia. Dan Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ingat, ma'ruf. Dan bagi para wanita juga harus memahami. Dia memiliki kewajiban yang setara dengan haknya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf lagi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Lalu Allah mengatakan, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para lelaki itu memiliki 1 derajat lebih di atas wanita. Ingat para laki-laki, derajat antum di atas wanita berapa derajat? 1 saja. Antum punya tanggung jawab yang lebih, memberikan nafkah kepada istri antum, bukan mempekerjakan istri antum. Itu kewajiban antum. Antum punya kewajiban untuk mendidik, menempa dan membina dia untuk menjadi penghuni surga. Itu tugas antum sebagai pemimpin. Mengayomi dia, melindungi dia, menyayangi dia. Itu tugas seorang pemimpin. Dan istri antum punya kewajiban taat dan patuh dengan antum. Ahibati fillah, insyaallah ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa semua sudah tahu. Ada sebuah wasiat buat laki-laki. Ini wasiat untuk kehidupan, bukan wasiat untuk walimah. Bukan wasiat untuk malam pertama. Kadangkala sohibnya nikah, malam pertama dikasih jamu sama dia. Ambil jamu. Dia hanya berpikir 1 malam saja. Enggak, ini wasiat dari seorang ayah buat anaknya. Ada 9 nasihat. Jadi yang mau nikah, yang sudah nikah, tolong wasiat ini didengarkan. Wanita itu suka dimanja. Wanita itu menyukai ungkapan cinta dan sayang. Karena memang dia sejak dari kecil tumbuh besar dengan perasaannya. Akal dia kurang, perasaan dia dominan. Maka tolong antum sebagai laki-laki, sebagaimana antum punya hak, dia juga punya hak. Berikan hak cinta ini. Katakan sayang. Jadi kalau ngomong sama perempuan itu, jangan selalu pakai logika. Ana pernah ketemu sama satu orang, dia ngomong sama istrinya, Ana ini pakai logika Ustaz. Iya, antum pakai logika. Istri antum nggak paham. Seharusnya perempuan itu pelupa. Maka tolong ungkapkan cintamu lagi. Antum tadi pagi udah ditanya sama dia, Mas, kamu cinta nggak sama aku, Mas? Cinta sedalam lautan, setinggi gunung Himalaya, seputih salju,
sebening kaca, selembut sutra. Malam tanya lagi, Mas, kamu cinta sama... Dia lupa kalau kita habis ngomong cinta tadi pagi. Jadi antum jangan, tadi kan antum sudah ngomong, loh, ulangin lagi antum. Besok ditanya lagi, Mas, sayang nggak sama aku, Mas? Allah, antum jangan pernah bosan. Karena perempuan seperti itu. Maka jangan bakhil untuk mengungkapkan cinta. Kalau sama muslim lainnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Atau kama qala Nabi SAW, pernah ada satu orang lewat, lalu seorang sahabat yang berada di sisi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fulan." Wahai Rasulullah, aku cinta sama fulan. Nabi bertanya kepada dia, "A'lam tahu?" Sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah kasih tahu dia? Belum ya Rasulullah. Kasih tahu dia. Jadi kita kalau cinta itu ungkapkan cintamu. Aku sayang sama kau. Masa gitu ngomongnya? Enggak lah. Boleh jadi antum berikan bunga kepada dia. Walaupun metik di pinggir jalan. Antum lihat bunga-bunga yang jatuh. Bismillah. Antum bawa pulang. Mungkin istri antum ngomong, "Ya Allah, abang ini tidak bondo." Kata dia, "Apa-apa tidak bondo." Tapi dia senang ungkapan cinta itu. Jadi nggak harus keluar fulus. Itu sudah menyenangkan dia. Ini bicara bagaimana kehidupan realita yang sebenarnya. Kalau pada waktu hari pernikahan ya, ngambil anggur, disuapi ke mulutnya, difoto, itu semua bohong. Bahkan ada yang nyeting. Ya. Karena kurang. Bohong semuanya. Itu cinta settingan. Baik, jadi yang pertama, ingat wanita itu suka dimanja. Suka ungkapan cinta. Maka tolong berikan hal itu. Kemudian yang iya. Jadi yang pertama dan yang kedua, wanita itu suka dimanja dan suka ungkapan cinta. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, perempuan itu nggak suka sama laki-laki yang keras dan kaku. Nggak suka. Dia suka laki-laki yang lembut tapi tegas. Nggak mau dia yang lembut gemulai. Kan ada laki-laki lembut terus terlalu lembut gitu jemaah. Nggak suka perempuan tuh kayak gitu. Dia suka laki-laki yang lembut tapi tegas. Jadi lembut dalam ketegasan. Itu perempuan suka. Tapi kalau perempuan ini sudah, kalau laki-laki ini kasar, kaku, masuk rumah nggak ada senyum. Assalamualaikum. Lihat sana. Apa lihat-lihat? Istrinya apa lihat-lihat? Ya nggak kayak gitu. Dia suka tegas suaminya, pemberani, kuat tapi lembut. Bagaimana Rasulullah SAW tegas beliau. Tapi ketika sama istrinya beliau, Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir. Kata beliau, yang lembut sama gelas-gelas kaca ini. Maka jadilah laki-laki yang tegas tapi lembut. Yang keempat, antum suka enggak sama perempuan yang bersih, ya? Yang wangi di rumah, yang rapi? Atau antum suka dengan perempuan yang pakai daster bolong-bolong, ya? Kemudian di rumah pakai roll rambutnya, ya? Terus dikasih bukan koyo, dikasih timun. Mereka kan kadang-kala ada yang pakai timun. Antum nggak suka. Sebagaimana antum nggak suka, maka tolong antum jaga tubuh antum untuk tetap bersih. Jadi penampilan itu penting buat laki-laki. Penampilan fisiknya, pakaiannya,
yang wangi, yang bersih. Karena sebagian laki-laki kalau masuk rumah itu bau asbak. Istrinya kadang-kala nerima. Anak ingat jemaah. Anak pernah masuk lift di kampus waktu itu. Di asrama. Tahu-tahu ada teman dari Aljazair tanya, Syafiq, tudakhin? Ngerokok engkau? Enggak, anak ngomong. Tapi kok bau rokok ini? Oh, anak kumpul sama jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia sama kopinya, di kamar pakai AC, rokokan. Akhirnya baju kita bau rokok. Jadi, tolong sebagaimana antum itu ingin istri yang cantik, yang bersih dan wangi, antum pun ketika sampai rumah, usahakan masuk rumah itu, di depan pintu rumah ada parfum. Sudah antum pakai parfumnya. Masuk, istri senang. Jangan sampai antum keluar rumah wangi. Wangi antum diberikan kepada orang di luar. Ketika sudah kecut dibawa pulang. Ya kadang-kala kita seperti itu. Tapi tolong paling enggak lah pakai wangian. Kemudian itu yang keempat ya. Dia suka penampilan, dia suka omongan yang bagus juga, wangi. Yang kelima, ingat rumah itu kerajaannya istri. Rumah itu kerajaannya istri. Biarkan perempuan itu ngatur rumah semau dia. Alhamdulillah, antum gak usah repot. Nanti antum datang lemari pindah ke kanan. Oh ya. Pulang kerja loh, kok ada di sini sekarang? Dia pindah ini, hordennya diganti, sarung bantal diganti, terserah dia. Oh keramiknya dia mau keramik warna ini, terserah dia. Antum gak suka, gak usah urusan. Antum di rumah jarang, yang di rumah siapa? Istri. Ada salah satu kawan di STDI, dia ngomong dia bangun rumah. Dia bangun rumah, istrinya itu minta keramik kalau nggak salah warna hijau ya atau apa ya. Si suami ngeliat, aduh nggak bagus, diganti sama suaminya. Itu bertahun-tahun jadi masalah. Lihat nih keramikmu nih. Ya ini keramik, kalau taplak kan tinggal dibuka aja main. Ini keramik serumah. Kata dia, terus Ustaz, ana disalahkan urusan keramik Ustaz. Ya memang salah. Karena perempuan itu kerajaannya yang rumahnya dia itu. Biarkan dia maunya apa. Mau lemari ganti warna ini terserah. Antum yang penting ada fulusnya, fadhal. Kalau nggak ada fulusnya, afwan, nggak ada fulus. Dia keluarkan fulus sendiri. Siap dia keluarkan fulus sendiri. Demi kerajaan dia. Maka tolong jangan terlalu ngurusin tata ruang rumah, warna cat rumah, bentuk lemari seperti apa, mau gelas seperti apa, terserah dia. Ini akan menambah keharmonisan di dalam rumah. Jadi jangan pernah antum merusak istana dia. Bunga, antum nggak suka, ini bunga apa? Tahu-tahu sama antum dikasihkan ke tetangga. Waduh, berantem antum sampai bunga itu kembali. Yang keenam, jangan pernah benturkan dia dengan keluarganya. Dia punya orang tua, mungkin nggak cocok sama kita. Dia punya kakak, punya adik, mungkin sama kita nggak cocok. Antum jangan pernah jelek-jelekan keluarganya. Apalagi terakhir antum ngomong sama dia, engkau pilih aku apa orang tuamu? Aduh, jangan. Kalau ada masalah, selesaikan tanpa membenturkan dia sama keluarganya. Dia mau tidak mau darah daging orang tuanya. Yang mungkin orang tuanya pernah menyakiti antum sebagai menantu. Mungkin antum punya mertua yang kurang menghargai diri antum. Tapi jangan pernah kemudian membenturkan istri antum sama mereka. Yang ketujuh, fahami perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini fitrah wanita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khuliqatil mar'atu min dila.
Dan subhanallah, di kebengkokan perempuan ini, disitulah rahasia kecantikan dia. Di kebengkokan ini, disitulah rahasia bagaimana dia bisa ngomong banyak sama anak antum. Antum lihat ya, kadangkala ada seorang ibu gendong anaknya. Ya Allah, siapa namanya nak? Siapa namanya? Loh, siapa namanya? Dia belum bisa ngomong. Tapi diajak ngomong, ngobrol, ini itu perempuan. Dan antum lihat, yang namanya alis ini bengkok apa enggak? Kalau alis antum lurus, jadi ganteng nggak antum? Ini aja nggak bagus. Jadi subhanallah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersabar menghadapi wanita. Kita harus paham dia bengkok. Dia akan melakukan kesalahan, kesalahan lagi, dan itu fitrah dia. Kemudian yang ke-8, kita bentar lagi baru azan ya. Yang ke-8, setelah antum tahu bahwa dia bengkok, antum jangan fokus dengan kekurangannya. Nabi SAW menyebutkan perempuan ini, kalau antum berbuat baik kepada dia 1 tahun, lalu antum melakukan sebuah kesalahan, dia akan lupa dengan semua kebaikan antum. Terus apa sikap kita? Sabar. Udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Kalau ternyata antum yang marah-marah, yang salah siapa? Istri antum atau antum yang marah-marah? Antum yang salah. Sebelum antum menikah, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan pesan ini. Bahwa perempuan seperti itu. Tugas kita, ya bersabar. Diperbaiki lagi, diingatkan lagi. Jangan gara-gara dia ngomong seperti itu, akhirnya membuat keributan yang besar dalam rumah. Lihatlah kepada kelebihannya. Ingat ibu-ibu ya, ini bukan ucapan untuk melegalkan perbuatan ibu tadi. Akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala tetap perempuan itu. Dengan tidak bersyukurnya dia kepada suami, tidak menghargai suami, itu sebuah dosa yang dia akan dihisap. Tapi sebagai seorang suami yang bijak, yang memahami kondisi wanita, maka tolong maklumi istrimu. La yafraq mu'minun mu'mina, kata Nabi SAW. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Lihat kepada yang lain. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, pahami kondisi wanita. Wanita itu mengalami kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil. Ketika dia datang bulan, mental dia berubah. Dia lebih sensi. Ketika dia hamil, kondisi dia berubah. Ada perempuan hamil yang tidak mau melihat sama suaminya. Ada perempuan hamil yang tidak mau mandi. Siapa yang punya istri yang ketika hamil nggak mau mandi? Kasih hadiah. Ada macam-macam kondisi perempuan memang seperti itu. Ada kondisi perempuan yang apa istilahnya di sini? Ngidam. Ngidam ya. Waham bahasa Arabnya, yang kepingin ini, kepingin itu, macam-macam ya. Maka tolong tatkala istrimu dalam kondisi yang tidak stabil, antum pahami. Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan nih wanita, ketika perempuan itu datang bulan tidak diwajibkan sholat. Digugurkan kewajiban sholat. Puasa nggak boleh puasa. Nifas 40 hari nggak sholat dia. Terus antum tidak mau memahami dia. Ya antum salah. Allah sudah menciptakan dia dengan kondisi fisik dan kejiwaan yang memang berbeda sama antum.
Maka tolong jangan terlalu banyak menuntut kepada wanita. Pada saat perempuan itu sedang haid, nifas, atau hamil. Ini kondisi-kondisi yang Allah memaklumi mereka. Sehingga dengan cara seperti itu, antum telah menjalankan tugas yang Allah perintahkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fahami kondisi dia. Bagaimana masyarakat dia, bagaimana keluarga dia, bagaimana fisik dia, bagaimana mental dia. Tapi kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan nasihat untuk para istri. Nah, tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, kalau tadi berkaitan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, bagi kaum laki-laki bagaimana dia berbuat yang baik kepada istrinya, berucap yang indah dan menyenangkan hati, dan memperlakukan istrinya sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh istrinya. Adapun bagi para wanita, ada sebuah wasiat ya dari Umamah bintil Harith. Ini wasiat sebenarnya diriwayatkan dari sebelum Islam. Karena kita tahu kewajiban wanita berkhidmat kepada suaminya
Itu adalah hal yang ditetapkan dalam semua syariat. Bagaimana para wanita berkhidmat kepada suaminya. Dan secara uruf, perempuan itu memang memiliki kewajiban berkhidmat kepada suaminya. Hanya saja sejak munculnya feminisme, satu gerakan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan wanita, akhirnya banyak rumah tangga yang rusak. Sejak kecil kita dulu sudah diajarin di buku bahasa Indonesia itu, Budi, ada yang masih ingat? Budi berangkat ke sekolah. Ibu Budi pergi ke pasar. Betul. Bapak Budi kemana? Jadi di buku itu disebutkan bagaimana pembagian tugas. Tugas seorang bapak, tugas seorang ibu, tugas anak. Kemudian sudah mulai muncul perubahan-perubahan. Tidak, harus setara laki dan wanita. Nggak sama. Ketika ibunda Maryam melahirkan Maryam, dan ibunda Maryam ini sudah bernazar bahwa anaknya kalau lahir itu mau diwakafkan ke Masjidil Aqsa. Jadi berkhidmat di sana sudah bukan miliknya dia lagi. Ketika lahir, ibunda Maryam mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, ternyata yang aku lahirkan seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu dengan yang dilahirkan oleh dia. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki nggak sama dengan wanita. Coba dari sisi apa mau disamakan? Secara fisik nggak sama. Ya kan fisiknya doang nggak sama. Secara akalnya nggak sama. Secara mentalnya tidak sama. Nggak sama cuma. Fisik, emosionalnya, ya akalnya nggak sama. Kenapa? Karena kedua insan ini diciptakan memang untuk saling melengkapi. Kalau dia sama, nggak bisa ngelengkapi. Magnet, ada kutub utara, kutub selatan. Kalau sama-sama kutub utara, ketemu magnet itu? Nggak ketemu. Antum pernah lihat magnet digabungin, lepas lagi, gabungin, lepas lagi. Seperti itu pula Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kekurangan wanita dalam rangka melengkapi laki-laki. Iya. Kekurangan wanita dilengkapi oleh laki-laki dan kelebihan wanita dalam rangka melengkapi kekurangan laki-laki. Laki-laki itu lebih kepada logikanya. Kadang-kala ngomong sama anak nggak selalu pakai logika. Kenapa sampai saat ini guru TK dominan ibu-ibu? Kira-kira kalau orang kayak antum jadi guru TK, apakah ada anak yang pulang besoknya mau sekolah lagi? Ya, mau sekolah lagi, ya Allah, asik banget gurunya. Nggak ada jemaah. Jadi nasihat buat wanita, tolong para wanita, wasiat ini didengarkan. Umamah bintul Harith ketika dia hendak mengantarkan putrinya menikah, sang ibu mengatakan, "Ai bunayya, innal wasiyata law turikat li aqlin wa adabin wa makrumatin fi hasabin la turikat lidzalika minki." Wahai Ananda, seandainya wasiat itu ditinggalkan karena kecerdasan orang ini udah cerdas, udah nggak perlu wasiat. Orang ini sudah beradab, orang ini sudah memiliki kemuliaan nasab. Niscaya
engkau adalah orang yang tidak perlu dengan wasiat. Ibunya tahu dengan anaknya. Walakinnaha tadhkiratun lil aqil wa tanbihun lil ghafil. Tapi wasiat ini diberikan sebagai pengingat buat orang yang berakal dan peringatan bagi orang yang lalai. Kadangkala orang tua kalau mau ngasih tahu anaknya itu, sampaikan kepada anaknya, kenapa aku kasih wasiat? Supaya anak itu faham, oh karena orang tuaku cinta sama aku. Sebagian anak itu malas dengarkan nasihat orang tuanya. Karena orang tuanya ketika memberikan nasihat tidak menghantarkan nasihat itu dengan pendahuluan yang baik. Makan aja ada pembukanya. Sebelum makan yang berat, antum dikasih pembuka yang ringan-ringan. Betul kayak gitu ya? Kayaknya enggak juga ya. Sebagian kita makan langsung yang berat. Aibunayya, ini muqaddimah dari nasihat. Innaki faraqtil jawa alladhi minhu kharajti. Awil hiwa alladhi minhu kharajti. Engkau akan meninggalkan kondisi, rumah, tempat yang dari sana engkau dibesarkan. Dari sarang yang engkau disayangi, dikasihi di situ, menuju ke tempat yang engkau nggak kenal sama tempat itu. Kan pindah rumah biasanya istri itu. Istri kan dibawa sama suaminya. Apalagi kalau ke rumahnya mertuanya. Wa qarinin lam ta'lafi, engkau akan pindah dengan pendamping yang engkau belum akrab sama dia. Terus nasihat utamanya mengatakan fakuni lahu amatan yakun laki abdan. Kata ibunya, jadilah engkau buat suamimu sebagai budak perempuan. Niscaya suamimu akan jadi budak laki-laki. Subhanallah, nasihat ini kalau dijalankan oleh para wanita, suami yang kasar ya, suami yang mungkin kurang peduli sama istrinya, tapi kalau istri berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pelayan yang setia buat suaminya, suaminya akan berubah. Ana masih ingat cerita seorang syekh yang ada seorang wanita menyampaikan kepada syekh ini, syekh, ana punya masalah sama suami ana. Dia sudah nikah 18 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun pertama syekh, berantakan rumah tangga. Suami anak itu kasar, suami anak itu kurang peduli sama anak. Kadang-kala dia sibuk dengan teman-temannya, majelis sama mereka. Anak terus berkhidmat sama dia. Setiap anak ditanya sama orang, anak tidak pernah menceritakan tentang suami anak kecuali kebaikan. Kalau ditanya gimana suami, alhamdulillah baik suamiku. Maksudnya baik daripada yang lebih parah dari dia. Dia memaksudkan itu. Baik suami. Kemudian setelah 6 tahun itu syekh, anak hidup bersama dia 12 tahun kemudian, suami anak seperti cincin syekh, di tangan anak. Yang anak bisa lepas kapan anak mau, kapan anak pasang kapan anak mau. Artinya suaminya benar-benar seperti yang disebutkan. Jadi seperti budak. Karena istrinya baik gitu loh. Jadi kadangkala kita mengeluhkan, para istri mengeluhkan suami anak, kalau sudah dikasih nasihat untuk berbuat baik kepada suami, apa komentar para perempuan di medsos itu? Suami yang seperti apa? Ya suamimu, bukan suami tetangga. Jadi kalau suamimu, engkau punya suami ya itu. Loh, tapi suaminya lo Fir'aun, suaminya Asia. Bagaimana Asia berkhidmat kepada Fir'aun? Bagaimana Fir'aun itu nurut sama Asia? Bayangin dia, Fir'aun yang zalim seperti itu. Ketika Asia melihat itu bayi, Asia mengatakan apa kepada Fir'aun? La taqtuluhu. Engkau jangan bunuh dia. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia jadi manfaat buat kita atau kita angkat anak.
Apa kata Fir'aun? Iya. Fir'aun nurut sama Asia. Tapi ketika urusannya berkaitan dengan keyakinan, ya beda lagi. Tapi ketika urusan rumah tangga, Fir'aun jadi nurut sama Asia. Nasihat yang pertama dan kedua buat perempuan ya, buat para istri, fal mu'asyara bil qanaah wa husnis sam'i wa ta'ah. Hiduplah dengan qanaah. Jadi perempuan itu adalah selalu qanaah, puas dengan apa yang dibawa suaminya, yang diberikan oleh suaminya, tidak banyak menuntut. Untuk menjadi qanaah ini, perempuan jangan sering ngelihat marketplace. Jangan sering nonton status orang. Jangan. Karena matamu akan melihat yang lebih di atasmu. Kalau engkau harus melihat status orang, lihatlah status orang yang di bawahmu. Itu perintah. Agar kita memandang kepada yang di bawah kita. Maka hendaklah para istri hidup dengan qanaah wa husni sam'i wa ta'ah, dan mendengarkan dengan baik. Ini penting. Ada perempuan mendengarkan tapi tidak baik. Suaminya ngomong dipotong. Dengarkan kalau suaminya ngomong. Dan kalau dipanggil, dengarkan dan taati. Ana masih ingat bagaimana ayah ana, ibu ana dulu ngajarin kita waktu kecil. Kalau dipanggil itu jawabnya apa? Lebih. Bukan iya, lebih. Dan lebih itu datang, kata Bahana. Kalau dipanggil Syafiq, lebih datang. Bukan lebih tetap di dapur, lebih. Perempuan dipanggil lebih, masa terus. Lebih ditinggal datang. Maka antum lihat kapan manusia mengatakan lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pakai ihram, dia melewatin miqat, lalu dia berihlal mengatakan labbaik Allahumma umratan, dia berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, datang dia. Dia jalan menuju panggilan itu. Karena memang Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia agar berangkat haji. Jadi ngomong lebih itu nanti ketika sudah memang mau berangkat menuju ke Baitullah. Jadi para istri dengarkan kalau suami ngomong dengan baik, jangan dibantah, dan kalau dipanggil datang, taati perintahnya. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan yang keempat, tafaqqat lima waqi' ainihi wa anfih. Perhatikan apa yang dilihat dan diciumnya. Artinya jangan sampai suami melihat dari dirimu yang tidak dia sukai. Jangan sampai. Jangan sampai mencium dari dirimu aroma yang tidak enak. Para istri harus tahu gitu loh. Tapi memang ada orang yang tidak sadar kalau aroma tubuhnya nggak enak. Antum pernah sholat di samping orang, ya Allah, siapa orang? Apakah dia merasa dirinya aromanya buruk? Tidak. Seperti kalau antum pakai parfum, antum mencium nggak parfum antum? Tidak. Yang mencium siapa? Orang lain. Ini orang sholat enak aja, padahal yang dibawa kepingin imamnya baca kulhu, ya Allah. Karena aroma yang tidak enak. Maka para wanita tolong perhatikan tempat memandang suami. Jangan sampai memandang dia dalam kondisi yang tidak elok. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam melarang para laki-laki untuk datang ke rumahnya kalau dia habis safar panjang, datang ke rumahnya tanpa memberitahu. Dan Nabi Muhammad SAW biasanya kalau beliau datang dari safar, beliau kirim orang untuk ngasih tahu kafilah atau rombongan akan datang, atau mereka ke masjid dulu sehingga informasi itu sampai ke rumah-rumah.
Kalau mereka sudah datang, sehingga perempuan yang awalnya tidak menyisir rambutnya, dia akan menyisir rambutnya. Mungkin di rumahnya akan dikasih wangian dupa atau apa. Maka tolong para wanita, sekarang ada telepon. Suaminya mau pulang jam berapa? Pulang jam sekian. Sudah siap. Rumahnya siap, dirinya siap untuk suami. Jadi ingat, jaga penampilannya. Jangan sampai memandang suaminya yang tidak mengenakan dan mencium aroma yang tidak baik. Itu yang ketiga dan yang keempat. Yang kelima dan yang keenam, perhatikan waktu makan dan tidur suami. Kenapa? Ini panjang sebenarnya, nasihatnya panjang, anak ringkas ya. Karena orang kalau waktunya makan ternyata nggak siap, lapar itu membuat orang marah. Jadi para istri tolong siapkan makanan suaminya tepat waktu. Kadang-kala ada perempuan yang mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, kopinya habis, marah-marah. Loh, bukan suamimu yang salah. Loh, masalah kopi Ustaz, jangan sampai kopi habis. Tapi gimana anak nggak tahu Ustaz? Perhatikan, belikan termos yang besar. Habis termos bang, bang. Artinya istri harus peduli dengan hal itu. Jangan diremehkan. Ini nasihat ibu sama anaknya. Karena ngasih tahu, kalau suamimu lapar udah bahaya sudah. Terus waktu tidurnya jangan sampai terganggu. Kadangkala dia pulang kerja capek, lelah, kepingin delosor jemaah. Anak-anak rame-rame tolong didiamkan. Anak pernah melihat potongan suara bapaknya tidur, anak ini rame-rame. Sang ibu teriak-teriak sampai suaminya bangun. Jadi dia mau menenangkan anaknya dengan membangunkan suaminya. Jangan. Rasul SAW termasuk ada beliau, subhanallah. Beliau kalau masuk ke tempat, di situ ada orang yang bangun dan tidur, maka beliau akan mengucapkan salam kepada mereka dengan suara yang tidak membangunkan yang tidur, tapi tetap didengar oleh yang bangun. Apalagi suami. Maka tolong urusan perut diperhatikan suaminya, dan urusan tidurnya dia jangan sampai dia kurang tidur. Cukupkan tidurnya dia. Ini kalau istrinya ada di rumah. Kalau istri nggak ada di rumah, ya. Yang ketujuh dan yang kedelapan, nasihat untuk mengurus harta suami. Jangan menghambur-hamburkan harta suami. Jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau masih ada, ya dimanfaatkan yang ada. Jangan sampai makanan itu busuk. Jangan sampai nasi itu rusak. Ini termasuk tugas istri. Dan mengurusin keluarganya. Diurusin rumah tangganya, keluarganya diurusin. Anak-anak ya, jangan sampai anak-anak ingusnya di mana-mana ya, ibunya lagi main HP. Seperti itu, pakaiannya kotor semua. Bagi yang punya anak kecil ya, jangan sampai suaminya gendong anak dalam kondisi anaknya sedang BAB. Jangan. Maka usahakan para istri ketika memberikan anak itu dalam kondisi anaknya wangi sudah jangan. Jangan lagi BAB, bang, tolong bang. Jangan. Kalau ingin rumah tangganya harmonis, kan saling tolong menolong. Iya, tolong menolong. Tapi ada hal-hal yang harus engkau perhatikan tentang suami. Kemudian yang ke-9 dan yang 10 yang terakhir ini jamaah, jangan menyebarkan rahasianya dia. Para istri, kalau suami punya rahasia, jangan sebarkan kepada siapapun. Jangan sampai engkau ngomong sama orang tuamu, ayah ini rahasia. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Itu sudah ngomongan tuh. Suamimu punya utang, ya. Nggak perlu ceritakan kemana-mana. Suami mungkin ada musibah yang dia tidak ingin orang lain tahu. Jangan.
Apalagi kalau ternyata itu aib. Yang ke-10, wala ta'silahu amran, jangan sampai engkau durhaka dengan perintahnya. Itu hanya akan membuat rumah tanggamu berantakan. Yang terakhir, dan sang ibu mengatakan, nak, engkau tidak akan bisa melaksanakan semua wasiat ini kecuali kalau engkau lebih mengutamakan keridhoannya atas keridhoan dirimu, kesenangannya atas kesenangan dirimu. Jadi kadang-kadang perempuan, masa anak harus kayak gitu, Ustaz? Capek lah, Ustaz. Semua lelah, letih dan capekmu itu akan berubah jadi kebahagiaan. Jadi 10 wasiat itu sarana untuk menuju kepada keharmonisan yang sebenarnya. Maka sabar antum dalam proses ke sana. Itu yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fiik. Kayaknya waktunya udah terlalu malam. Antum udah pada lapar jemaah. Jadi kalau para suami lapar, para istri, ya usahakan. Kalau memang dia belum masak, belum masak nih. Udah mau pulang dari kajian. Ya apa maksudnya belum masak? Udah engkau pesen dulu. Jadi sampai rumah sudah nyampe itu makanan. Atau kalau suamimu mau makan di luar, ya ngomong, bang makan di luar ya. Padahal engkau belum masak sebenarnya. Kau ngajak dia makan di luar. Tapi pinter-pinter lah istri bagaimana melayani suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul dari terbebaskan dari kesalahan itu. Kayaknya pertanyaan ditunda di pekan depan insyaallah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik jamaah, sedikit ya mungkin sebelum kita tutup. Buat jamaah sekalian, ada hadiah yang harus dibagikan ini. Kami ingin berikan kepada jamaah yang mungkin masih ada niatan menikah di bulan Syawal ini ya. Yang sudah ada tanggalnya, bukan niat aja ya. Ya, yang sudah ada tanggalnya memang akan menikah di bulan Syawal ini. Syawal kurang 10 hari ya insyaallah ya. Ada? Tidak ada? Yang masih jomblo? Mungkin yang mau menikah lagi? Ada? Oh, nggak mungkin ngaku insyaallah ya. Iya, kalau begitu ana ingin berikan kepada jamaah yang tadi berangkat motoran, kehujanan, dan dari jarak yang paling jauh. Oh, Masya Allah, Banyuwangi, Genteng, iya, betul, Masya Allah. Ada yang lebih jauh? Motoran, kehujanan juga dari tempat yang paling jauh. Tidak ada? Genteng ya, paling jauh ya. Berapa orang, Mas? Masya Allah, ya ini bisa dibagikan ya untuk 4 orang langsung, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Amit, Ahmad. Nah, satu lagi, siap, 4 orang, Masya Allah. Ya, itu mungkin malam hari ini yang bisa kita kaji jamaah sekalian dan kita bagikan kepada jamaah, semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan terus lanjut kajian rutin di Masjid Abdillah ini dan juga bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala setiap hari Rabu pada maghrib sampai dengan Isya. Dan pekan depan insya Allah pembahasan akan kami lanjutkan dengan kitab fikih usrah ya, atau fikih keluarga. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir malam hari ini. Untuk jalan pulang seperti biasa, mobil lewat jalan utama, kemudian motor lewat jalan utama, kemudian mobil bisa lewat sebelah sana ya, agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan. Dan mohon ketika lewat pemukiman warga di sebelah sini, mohon untuk saling bertegur sapa dan tidak terlalu ngebut ya, agar kita tetap menjaga sopan santun dan saling mengucapkan salam kepada saudara muslim kita. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.